Meski terkadang Allah bekerja secara misterius, tapi kita umatnya tidak pernah ditinggalkan dalam kegelapan. Termasuk ketika ia menjanjikan Sang Mesias. Nubuat-nubuat yang ada di Yesaya, Mazmur dan kali ini di Mika semakin mempertegas dan meneguhkan identitas Sang Mesias itu. Supaya tidak ada sungkan di antara kita, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mendriani Damanik, saya orang Batak, saya lahir di Pematang Siantar. Lalu setelah lulus SMA, saya kuliah S1 di Bandung, lalu bekerja di sana. Jadi saya ada 15 tahun di Bandung. Dan 7 tahun terakhir ini saya ada di Malang, saya menyelesaikan studi Magister Konseling dari STT Saat Malang. Dan ini adalah tahun keempat pelayanan saya di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan Miss Men, singkatan dari Miss Mendriani, kepanjangan Miss Men. Dan saya ada di unit SMP SMA sebagai staf kerohanian, guru BK dan konselor. Lalu kemudian saya mendapati jemaat di sini sangat ramah, berterus terang dan asertif ya kalau bahasa konselingnya. Ada tadi beberapa orang itu sudah menikah, dipanggil apa? Oh oke. Jadi saya mau tunjukkan ya, karena tadi juga ada yang melirik-lirik jari saya. Nih jari saya tidak ada cincinnya, bukan karena digadaikan atau tidak mampu beli, karena memang tidak ada cincin kawinnya atau mungkin belum ada. Jadi kalau sekiranya Tuhan berkehendak, sendiri pun tidak apa-apa, karena saya senang sekali banyak punya waktu untuk merenungkan firman. Tapi bagian ini selalu saya sampaikan dengan hati-hati, terutama ke anak remaja sekarang. Karena jadi banyak yang kami mau meneladani Miss Men. Oh hati-hati ya, kalau tidak ada panggilan dan pergumulan khusus memang dari Tuhan, menikahlah. Dan kalau Tuhan anugerahkan, milikilah beberapa orang anak, karena dunia ini membutuhkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, lalu yang kedua, saking memang jemaat di sini sungguh terbuka dan berterus terang, ada yang menganggap saya adalah influencer yang di sosmed tertentu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin suaranya mirip, saya tidak punya akunnya, akun TikTok sama sekali saya tidak punya. Tidak mungkin saya endorse skincare, saya endorse-nya firman Tuhan ya. Jadi kalau ada yang terngiang-ngiang, kok suaranya ini suara siapa, influencer mana? Itu bukan saya, bukan saya. Saya sebagai konselor sangat paham. Dan saya perlu menjaga kesehatan mental saya, dan terutama adalah dengan sedikit sekali berinteraksi dengan sosmed. Instagram mungkin saya buka sekali setahun pun belum tentu ya. TikTok saya tidak punya. Oke Bapak Ibu, boleh ya? Pembacaan kita hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Saya akan membacakannya bagi kita semua di sini. Saya membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Kalau saudara memakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua atau memakai Alkitab yang ada di handphone, tidak apa-apa, mungkin ada beberapa perbedaan, tapi ini juga firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan dimampukan untuk melaksanakannya di dalam hidup keseharian. Nanti sepulang dari
ibadah ini sudah tenang, sudah santai. Saya mau ajak saudara sekalian membaca kitab Mika dalam sekali duduk. Kitab ini singkat, hanya 7 pasal dan pasti bisa, tidak memakan waktu yang banyak untuk bisa membacanya dalam sekali duduk. Bisa dicoba ya nanti Bapak Ibu. Pada Januari 2011 ada suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keadilan Taiwan. Ini berkaitan dengan seseorang yang bernama Chiang Kuo-ching. Ini mohon maaf jika ada pelafalan yang tidak sesuai, lidah saya sudah bercampur-campur logatnya ya, Batak, Sunda, Jawa, dan sekarang 0,01% logat Makassar. Makan mie, tunggu ji, apalagi ya. Nah, Chiang Kuo-ching ini adalah seorang perwira angkatan udara yang pada 1997 dijatuhi hukuman mati yang salah atas kasus pembunuhan. Disebut hukuman mati yang salah karena bukan dia pelakunya, tetapi dia yang dijatuhi hukuman mati. Baru pada Januari 2011, 15 tahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan statement kalau Ching tidak bersalah dan pelaku yang sebenarnya adalah orang lain. Rupanya hukuman mati tersebut diberikan atas dasar tanda kutip pengakuan Ching yang tidak tahan disiksa. Dan juga keputusan yang tergesa-gesa dari pengadilan. 15 tahun setelah Ching mati, baru pengadilan dan pemerintah mengeluarkan statement resmi kalau Ching tidak bersalah. Lalu kemudian ibunya Ching yang bernama Wang Sailian berkata demikian. Anak saya dibunuh karena kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Keluarga kami harus menanggung rasa malu dan tetangga tidak pernah lagi berbicara dengan kami. Apapun permintaan maaf atau kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah, semuanya sudah terlambat. 15 tahun keluarga ini menderita ketidakadilan. 15 tahun diasingkan oleh masyarakat. 15 tahun memperjuangkan keadilan ditegakkan. Dan kata-kata ini menggambarkan betapa hancur hatinya seorang ibu. Apa yang terjadi ketika kita menantikan pengharapan, namun suasana penantiannya begitu mengerikan. Apa yang bisa kita harapkan ketika sekeliling kita dipenuhi ketidakadilan dan kejahatan? Di mana pengharapan dan perlindungan yang sangat kita perlukan di situasi yang sangat sulit? Siapa dan di mana pemimpin sejati yang bisa memandu kita di tengah kondisi yang terdesak dan tak tentu arah? Konteks kitab Mika bercerita, waktu itu bangsa Israel vakum dari penjajah. Tidak ada bangsa Asyur yang adalah bangsa penjajah yang besar bagi Israel. Namun di tengah kondisi vakum dan tidak ada penjajah inilah, justru bangsa ini menderita. Padahal seharusnya ketika tidak ada penjajah ini adalah kesempatan besar untuk maju. Tapi rupanya tidak dengan kondisi bangsa saat itu. Justru mereka sangat menderita karena pemimpin yang jahat. Pemimpin dengan tega dan semena-mena bisa merampas tanah rakyat. Bisa menyerobot rumah rakyat dengan sesuka hati. Dan rakyat sangat menderita karena pemimpin yang tidak benar. Nabi-nabi yang diharapkan menyuarakan suara Tuhan justru adalah nabi-nabi palsu yang bisa disogok oleh penguasa. Imam-imam di sana gila harta. Pemimpin yang seharusnya diharapkan bisa melindungi rakyat justru menerkam rakyatnya. Bahkan Raja Ahaz, salah satu raja yang memerintah ketika Nabi Mika melayani, rela mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran kepada berhala. Kekacauan di mana-mana. Namun di tengah kondisi yang sangat kacau ini Allah tidak tinggal diam.
Allah memanggil Mika untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nanti kalau saudara membaca kitab ini, saudara jangan kaget. Karena kitab ini berbicara sangat keras. Kita bisa dibuat terkaget-kaget karena banyak sekali teguran di dalamnya. Salah seorang penafsir mengatakan bahwa Mika adalah seorang petani kecil, sederhana, tapi penuh kemarahan ketika sekelilingnya diam di tengah ketidakadilan yang terjadi. Dalam kondisi ketidakadilan inilah Mika berdiri bagi Tuhan. Kitab Mika terbagi dalam 3 bagian besar, semacam 3 siklus atau sequence, di mana setiap siklus atau set berisi penghakiman tapi ada janji. Kita lihat ya, yang pertama Mika pasal 1 dan 2 berisi penghukuman Allah atas umat Yehuda yang menyembah berhala. Namun ada janji bahwa suatu saat mereka akan dikumpulkan kembali. Kitab Mika ditulis sebelum masa pembuangan. Yang kedua, Mika pasal 3, 4 dan 5 berisi penghukuman bagi pemimpin Yehuda yang korup. Tapi ada berita pemulihan dan keselamatan bahwa kemuliaan Israel akan kembali. Dan yang ketiga, Mika pasal 6 dan 7 berisi penghakiman kepada Israel yang tidak setia. Lalu ada janji pemulihan bangsa Israel. Secara khusus perenungan kita pada hari ini akan mengambil sekuens yang kedua. Karena dari Mika 5. Dari sekuens yang kedua dari Mika 5 yang kita baca, ada 2 nubuat tentang Mesias yang diberitakan bagi kita. Yang pertama adalah nubuat bahwa kelahiran Sang Mesias di Betlehem. Yang kedua, nubuat kedudukan Sang Mesias sebagai Raja Gembala, the Shepherd King. Dan ini keduanya sudah tergenapi. Tapi seterusnya akan menjadi pengharapan bagi kita dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita lihat yang pertama ya. Dalam keadaan yang penuh dengan kekacauan, nubuat tentang Sang Mesias yang lahir di Betlehem ini diberikan. Tahun 2024 ini kita dipenuhi dengan beberapa pesta demokrasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada pilpres, ada pilkada, dan kita mengharapkan pemimpin yang baik. Kita ada kesempatan untuk cek dan recheck latar belakang dan sejarah hidup para kandidat. Sejarah hidupnya, latar belakangnya, dia lahir di mana, apa backgroundnya, itu penting di mata kita. Apalagi jika dalam keadaan yang sangat kacau, tentu kita mengharapkan pemimpin yang bisa mengendalikan keadaan yang kacau ini. Nubuat kelahiran Mesias di kota Betlehem mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama, nubuat ini semakin meneguhkan identitas Mesias yang dijanjikan. Sebelumnya nubuat tentang Mesias lahir dari keturunan Daud sudah lebih dahulu diberikan, lalu kemudian nubuat yang di kitab Mika ini diberikan. Nubuat tentang Mesias dari keturunan Daud sudah ada dibahas di seri Meneropong Mesias di kitab Yesaya dan kitab Mazmur. Iya, Betlehem adalah kota kelahiran Raja Daud. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Meski terkadang Allah bekerja secara misterius, tapi kita umatnya tidak pernah ditinggalkan dalam kegelapan. Termasuk ketika ia menjanjikan Sang Mesias. Nubuat-nubuat yang ada di Yesaya, Mazmur dan kali ini di Mika semakin mempertegas dan meneguhkan identitas Sang Mesias itu. Bukankah persoalan identitas sampai hari ini penting untuk kita? Syukur kepada Allah. Karena identitas Sang Mesias juru selamat kita sangat-sangatlah jelas. Allah sangat jelas, Yesus sangat jelas. Dan yang kedua, ketika kita belajar tentang Betlehem, kita melihat Tuhan yang bekerja dengan cara yang berbeda. Betlehem itu tidak masuk dalam hitungan. Betlehem kota yang paling kecil di antara kaum Yehuda. Tapi justru yang paling tidak masuk hitungan ini tidak luput dari perhatian Allah.
Tuhan bekerja dengan cara yang unik dan misterius. Dari kota yang tidak signifikan, muncul pribadi yang paling signifikan di muka bumi ini. Dari kota yang tidak diperhitungkan, muncul pribadi yang sangat diperhitungkan Allah. Allah kita itu punya spesialisasi ya. Dia punya keahlian. Keahliannya apa? Keahliannya adalah membuat sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Sesuatu yang tidak signifikan menjadi signifikan. Allah sangat ahli. Dia spesialis dalam hal ini. Dan bukankah ini adalah kabar baik untuk kita yang seringkali dianggap hina dan lemah? Lalu, mengapa Bethlehem yang paling kecil yang dipilih? Kita umumnya sebagai orang-orang di dunia, kalau melihat ada orang yang kuat, yang berbakat, yang kaya, bisa melakukan sesuatu yang besar, dia punya pencapaian yang besar, kita akan berpikir, ya normal lah, wajar lah. Wajar dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Tapi ketika ada seseorang dari kelompok kecil, nggak punya apa-apa, bakatnya terbatas, kalau dia bisa melakukan sesuatu yang besar, kita pasti akan tahu, wah ini ada Tuhan di belakangnya. Ini pasti campur tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Allah lah yang mendapat pujiannya. Jadi orang-orang pada masa itu berpikir, bagaimana bisa orang dengan latar belakang seperti ini, yang lahir dari kota kecil yang tidak diperhitungkan, bagaimana bisa pribadi yang bernama Mesias itu dijanjikan? Bagaimana bisa orang ini yang akan memimpin dan menyelamatkan ketika keadaan sangat keos, sangat tidak terkendali? Namun nubuat ini sudah digenapi. Kita orang percaya di masa kini bisa melihat dengan jelas. Kita bisa melihat pola Allah yang sangat agung. Allah suka memakai apa yang dianggap tidak berharga oleh dunia ini menjadi yang berharga di tangan Allah. Allah membuat yang tidak signifikan di dunia ini menjadi signifikan di mata Allah. Allah suka memakai yang lemah untuk mempermalukan mereka yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus yang disalib bagi orang Yahudi dianggap sebagai batu sandungan. Karena mereka berpikir, tidak ada Mesias hebat yang disalibkan. Bagaimana mungkin Mesias disalibkan? Dan bagi orang bukan Yahudi, Kristus yang disalib dianggap sebagai suatu kebodohan. Bagi mereka, bagaimana mungkin menyembah orang yang digantung dan mati? Tetapi bagi saudara dan saya yang dipanggil, Kristus yang disalib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan pada akhirnya Allah lah yang mendapat kemuliaannya. Karena Mesias yang seperti ini bisa menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita menjalani hidup ini. Mesias yang lahir di Bethlehem ini mengerti kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Matius 25 banyak memberitahu kepada kita bagaimana Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang yang lemah dan hina. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang orang asing tidak punya tumpangan, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang dipenjara. Bahkan selama hidupnya di dunia, Yesus makan dengan pemungut cukai, Yesus ngobrol dengan pelacur. Yesus pribadi yang sangat dekat dengan kita yang hina dan dianggap tidak berharga ini. Dia juga mengalami seperti apa yang kita alami. Yesus direndahkan, dianggap kecil, dihina. Itu yang membuat dia mengerti perasaan kita ketika kita melalui hal-hal yang tidak mudah. Semasa hidupnya Yesus juga ditolak, tidak dipercaya, diludahi dan menderita.
Semasa hidupnya Yesus bukan raja yang duduk di atas tahta dan dihormati semua orang. Sebaliknya, dia dihina, dia dikhianati, dia difitnah. Itu yang membuat dia sangat mengerti perasaan kita. Dia mengerti penderitaan kita. Pribadi yang mengerti perasaan kita dan tahu rasa sakit kita itu adalah Allah sendiri. Sekarang, apa yang jadi pergumulan saudara sekalian? Apakah dianggap remeh, direndahkan? Kemarin di kebaktian remaja saya ada sebutkan ya. Remaja zaman sekarang ini, generasi stroberi ini kasihan. Kasihan sekali. Sering dianggap remeh, dianggap tidak suka proses, dianggap enggak bijaksana, dianggap mudah menyerah. Kasihan mereka diremehkan. Namun ada janji Tuhan. Allah kita sangat ahli membuat sesuatu yang remeh di mata dunia ini menjadi sesuatu yang berharga. Kita punya pribadi yang paling mengerti, paling bisa berempati dengan apa yang kita alami. Yang mengerti keluh kesah kita. Datanglah kepada Mesias yang mengerti pergumulan itu. Dia mau memakai saudara dan saya yang tidak signifikan ini untuk kemuliaannya. Nubuat yang kedua berbicara tentang kedudukan Sang Mesias sebagai Raja Gembala, the Shepherd King. Mesias lahir di Bethlehem. Dia raja yang memerintah dan menggembalakan umatnya. Satu sisi ia adalah raja yang memerintah umatnya, satu sisi lagi ia adalah gembala yang melindungi umatnya. Raja gembala tidak hanya harus handal berperang, tapi juga harus punya belas kasihan yang sangat tinggi untuk melindungi umatnya. Satu ketika ada seseorang yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Dia diikuti oleh seorang pemandu, lalu kemudian di suatu padang ada kawanan ternak domba dan seorang pemandu melihat juga beberapa ada gembala di sana. Tidak lama kemudian gembala-gembala tersebut digiring ke dalam kandangnya. Rupanya kandang domba di Timur Tengah itu ada di open space. Jadi tidak ada atapnya, lalu disusun dari batu-batu. Lalu kemudian orang ini bertanya kepada pemandunya, sebentar, mana pintunya? Kemudian pemandu menjelaskan, gembalanya lah pintunya. Si gembala lah yang menjadi pintu dari kandang domba tersebut. Sehingga kalau ada yang mau menyerang para domba, entah itu serigala, entah itu para pencuri yang ingin mengambil domba-domba itu, gembala tersebutlah yang harus pasang badan terlebih dahulu untuk melindungi domba-dombanya. Berbeda dengan Cing di ilustrasi awal yang terpaksa harus mengaku dengan harapan siksaan kepadanya akan dihentikan. Raja Gembala Yesus Kristus justru rela disiksa agar keadilan di mata Allah bisa ditegakkan bagi pendosa seperti saya dan saudara. Yohanes 10 berkata, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia juga adalah pintu yang menghalangi hewan-hewan buas yang ingin menghancurkan para domba. Dia juga melindungi dari para pencuri yang berusaha membinasakan para domba. Dan kita semua di sini adalah domba-domba Kristus. Tapi kita domba-domba yang seringkali tersesat, yang suka memilih jalan sendiri dan seringkali tidak mau mengikut Kristus. Kita sering melawan Kristus dan sesungguhnya di dalam dosa kitalah yang seharusnya mati, beroleh hukuman maut. Konsekuensi saat kita berjalan tanpa arah seperti domba tanpa gembala adalah kematian kekal dan jurang maut itu. Tapi ada berita baiknya, ada good news. Sang Raja Gembala itu justru pergi tinggalkan surga, masuk ke dunia untuk mencari kita. Domba-domba yang sudah jatuh di dalam jurang dosa.
Ia datang ke jurang itu mengangkat kita, membasuh kita supaya kita memiliki kehidupan. Bukankah ini adalah suatu kabar baik bagi Bapak Ibu semuanya? Mika 5 ayat 3 berkata, Ia akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan Tuhan. Salib menceritakan kekuatan besar Allah, ditampilkan bukan dari sosok yang bertangan besi, yang mempergunakan kuasanya untuk menghancurkan sesuatu. Tetapi justru dari Kristus yang rela pasang badan berkorban bagi saudara dan saya. Ia datang ke dunia lalu mati, bangkit dan hidup. Ini adalah demonstrasi kasih Allah yang paling besar. Dan Yesus berjanji suatu hari nanti ia akan kembali memerintah sebagai raja yang sempurna yang akan memulihkan segala sesuatu. Inilah pengharapan untuk kita semua. Kitab Mika yang kita renungkan hari ini membuat satu hal ini. Kehadiran Yesus harapan bagi mereka yang tertindas. Ia lembutan. Charles Swindoll, salah seorang penulis buku Kristen, itu menceritakan tentang kelemah lembutan dengan sangat baik. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang hai, halo, cipika-cipiki, bukan. Orang yang lemah lembut juga bukan orang yang lembek. Tapi orang yang lemah lembut digambarkan seperti yang akan berlari. Tapi ketika penunggangnya menyuruh berhenti, dia akan. Dan inilah kelemah lembut. Yesus menunjukkan kelemah lembutan yang paling tinggi di muka bumi ini. Lewat ketaatannya yang total kepada Allah. Dengan mau untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan sewaktu saya merenungkan ini, hati saya sangat terharu. Sang Mesias yang dinubuatkan itu, menggenapi nubuatan itu dengan menunjukkan keadilan. Berkorban bagi pendosa seperti saya dan saudara. Ini konsep keadilan. Kadang-kadang keadilan yang ditunjukkan Kristus justru berkorban dirinya sepenuh-penuhnya untuk menyelamatkan pendosa seperti saya dan saudara. Pertanyaan refleksi untuk kita. Maukah saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka yang lemah, untuk berbelas kasihan kepada orang lain? Bisa jadi orang-orang yang perlu dikasihi itu adalah cucu, anak, pasangan, suami, istri, kakak, adik. Yang mungkin dalam banyak hal sibuk main gadget, tapi sebenarnya ada jeritan yang tidak terselamatkan. Kita itu sangat dekat dengan mereka yang hina, yang lemah. Bahkan dalam banyak kisah-kisah Alkitab, Tuhan menunjukkan hati yang tergerak dengan belas kasihan itu sangat mudah. Yesus sangat dekat dengan mereka yang menderita. Maukah kita juga mengambil langkah? Jangan diam. Kalau di kantor ada tim audit, kamu bisa laporkan. Tapi kalau kamu tahu kamu bisa menolong dan menunjukkan belas kasihan, tunjukkanlah kasih itu. Yang kedua, ia adalah Raja Gembala yang telah mengalahkan maut dan yang mengasihi kita. Jika maut saja musuh terbesar kita dikalahkannya, apalagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu saudara, jangan lagi hidup seperti domba tanpa gembala. Jangan lagi. Tuhan memegang engkau, menjaga engkau. Dia pasang badan terhadap penderitaan apapun yang engkau hadapi. Jangan lagi hidup seperti domba tanpa gembala. Kita berdoa.